orang Minang ya sering dibilang pelit, dibilang perhitungan itu emang mengganggu lu banget bang. Karena bagi gue jujur nggak terlalu gitu. Wah ganggu banget lah gila. Kan oh jadi bagi orang di luar Minang kita beralasan kamu orang Padang pelit, enggak kita perhitungan. Nah perhitungan itu artinya sama dengan pelit. Ya. Ya berarti gimana dong tadi solusinya? Karena orang Padang bisa memanage keuangan dengan baik dicap pelit. Terus kalau mau jawab perhitungan pelit juga sama aja. Ya. Kalau udah kepake duitnya agak ribet. Saya ada solusi. Apa? Uangnya Di rimbo ado sipasan bertemu di bawah payan. Jika ado samo ditahan, ketika ndak ado samo dimakan. Nah, Bakim, kalau lama ada buat podcast lah. setelah bang. Ya akhirnya podcastnya balik ini. Tapi lasuhana kena. Bah, Maksudnya kayak lasuhan. podcast gini kok nampak langsung di video. Nah, nampak muka buru awak, nampak muka gagah bang. Iya tuh setuju sih. Anjir ya bang. Udah karena biasanya yang podcast Batang kan awak audio kan. Yo. Kan orang nggak tahu awak sambil munju-unju atau lalu. Nanti basanda di situ, nanti di situ, saya merokok. Nah, gini kok ada karena episode pertama Batang cuman audio set. Tapi, nah, kenapa lo video? Karena Bakim kan Anda ini yang ide. Kenapa ada ke saya? Dia Bang Nanyo sama Nanyo sih. Kenapa gitu? Niona ditanya mah. Jadi gini, kenapa saya pengen bikin video? Karena beberapa teman saya bilang saya tidak install Spotify. Oh, jadi ini kepentingan teman Anda? Ya mau didengar nggak? Oke. Jadi cobalah upload di YouTube katanya. Karena saya lebih sering buka YouTube daripada Spotify. Denger lagu pun masih di YouTube. Bahkan ada teman saya ini jujur, banyak teman saya yang bahkan dia langganan YouTube Premium tapi tidak Spotify Premium. Karena YouTube Premium bisa langsung musik kayak Spotify juga kan, bisa play di background gitu. Bisa juga kalau YouTube ini amak saya nonton. Nah, halo Ama. Amaknya Rio. Nah, ya gitu. Jadi ya setidaknya setelah kita tidak buat podcast selama berbulan-bulan, walaupun satu episode tidak penting sih. Tapi kita ada videonya lah sekarang. Gitu. Ada mic lah sekarang ini dibantu sama Min Studio kan. Gokil Min Studio. Gitu. Nah terus apalagi ya selama tidak podcast. Selama tidak berpodcast ini apa kegiatan Anda bang? Saya fokus konten, fokus event. Dia sekarang jadi konten kreator Minang Rising Star. Asli Pariaman. Kulitnya kayak salalawa. Iya, kenapa tuh? Kenapa? Agak asin. Iya sih. Jangan dijawab beneran, jijik. Tapi apa pembahasan kita sekarang Nikin? Pembahasan apa ya? Yang sering Bang alami lah apa? Oh enggak tadi. Lupa saya. Kan tadi di awal udah tag ini. Oh iya. Patah petiti. Oke. Nah itu apa maksudnya? Maksud dari patah petiti tadi itu kan dia apa boleh lihat contekan dulu. Ketika ado ditahan. Oke. Allah ndak ado baru dimakan. Kalau kita translate bahasa Indonesianya. Jadi kalau ketika ada ditahan. Tapi kalau udah nggak ada baru dimakan. Maksudnya apa itu? Maksudnya ketika ada ditahan. Kalau udah nggak ada baru ditahan. Baru dimakan. Iya maksudnya? Itu adalah konsep tabungan. Berarti ketika ada tabungan ditahan. Ya maksudnya gini. Ini tabungan ini yang memaknai sebuah tabungan. Jadi kalau lu masih ada duit yang lain, apa namanya? Apa? Kalau misalkan nggak ada duit lain, nggak ada duit lain baru bisa dimakan nih tabungan. Tapi kalau masih ada duit yang lain di luar tabungan, makan dulu, pakai dulu yang duit di luar tabungan. Tapi kalau udah nggak ada duit di luar tabungan, ya udah pakai aja tabungannya. Enggak. Jadi tabungannya agak kosong saya di bang. Nah, coba bahasa sederhana pakai contoh. Okay. Misalnya saya punya gaji 10 juta sebulan. Gua analogiin ya. Boleh. Gua punya duit 5 juta di tabungan. Di tabungan. Nah, 5 juta di tabungan, terus gua punya duit 2 juta di luar tabungan. Ini buat kebutuhan gua sehari-hari. Oke. Jadi ini saving gua 5 juta nih. Gugat. Tapi tiba-tiba di pertengahan bulan duit 2 juta gua ini habis. Udah enggak ada. Nah, gua boleh makan nih duit tabungan. Tapi kalau nggak ada, kalau misalkan duit yang buat sehari-hari yang 2 juta tadi udah nggak ada, ini bisa dimakan. Tapi kalau masih ada, jangan dipakai-pakai dulu. Kadang kan suka gatal kan, maksudnya kayak
Oke. Aduh, gue pengen beli sepatu lagi 3 juta, tapi duit gue cuma 2 juta. Ya udah gue pakai aja deh tabungan, jangan kayak gitu. Paham kan? Oke, masih berat. Tapi kalau begini gimana? Misalnya nih, saya cuma coba mensimpelkan lagi, Gimana? biar penonton siapa tahu ada yang lebih ongok daripada saya kan. Gitu. Misalnya saya uang 10 juta, Nah, saya ambil 1 juta buat ditabung, oke. sisa uang saya 9 juta. Anda boros ya, 10 juta gaji, masa 1 juta doang Ini ditabung? contoh biar gampang. Oke. Kalau 10 dikurang 1, saya lebih gampang matematikanya. Saya kan bodoh nih matematika. Oke. Tapi kalau misalnya gaji saya 6.250.000, nah pusing saya tuh. Ya, persimpal. 10 juta. Saya punya gaji per bulan 10 juta. Saya ambil 1 juta buat tabungan. ditabung. Ya, 9 juta saya pakai buat kebutuhan sehari-hari. ya. Kalau misalnya 9 juta ini udah habis, Baru bisa dipakai. belum dapat yang 10 juta yang baru per bulan, barulah boleh saya pakai 1 juta ini. Ya. Oke, begitu Tapi berarti ya. kalau masih ada, jangan diganggu-ganggu nih tabungan. Kalau 9 juta ini masih ada, masih sisa 2 juta. Nah. Ini 1 juta ini nggak boleh Ganggu-ganggu. direse-rese. Ya. Oke. Itu Ya. perumpamannya. Jadi lebih tepatnya manajerialnya tuh lebih tertata Oh, rapi. uangnya lebih termanage dengan baik. Betul. Nah, Berarti orang Minang itu harus disuruh menabung sebenarnya, Betul, berdasarkan petata petitih yang tadi. jadi sudah diajarkan cara memanage apapun ya. Maksudnya dari zaman Nabi Adam. Majapahit, ya, nah, terlalu jauh dong Mas, Nabi Adam. Emang Jadi zaman Majapahit emang udah ada orang Minang. nggak tahu ya. Tapi oke, zaman-zaman kerajaan Minang dulu lah. Oke. Bilang itu kan di rumah gadang itu kan ada rangkiang kan. Rangkiang Jadi ya. buat teman-teman yang nggak tahu, jadi rumah makan. Rumah makan ada rangkiangnya. Enggak. Rumah gadang itu kan rumah yang gadang bergonjong itu. Ini ada gambarnya. Ah, Manki mengedit. Oke, makasih. Nah, itu Enggak, nanti diedit sama admin, ada admin. Adminnya saya sendiri ya. Jadi kita bilang admin aja. Ya, jadi di depannya itu ada kayak lumbung gitu, tapi kayak rumah gadang tapi kecil. Oke. Kecil. Rumah gadang tapi kecil. Ya. Berarti kecil. Rumah kecil. Kecil. Nah, jadi rangkiang itu tuh buat nyimpan bahan pokok. Misalkan padi, buat nyimpan padi. Beras, Nah, itu tuh daging steak Wagyu A5. Enggak terlalu Mengada-ngada. jauh itu. Apa? Rendang. Wagyu A5. Ini bakal jadi salah satu menu tergokil se-TikTok. Terlalu mengada-ngada. Oke. Karena orang Padang tidak suka makan steak, sukanya rendang langsung. Kadang rendah kalau di steak habis Iya, habis. larut. Nah, jadi sudah dari zaman dulu tuh orang Padang tuh udah ngatur gimana nih di rangkiang itu tuh nyimpan padi untuk di zaman paceklik nanti. Kalau suatu saat ada paceklik, Karena padi itu dipanennya zaman dulu ya, betul. sekali 6 bulan. Ya, Kalau dihabisin semua, ntar 6 bulan nggak makan. betul. Ya. Takutnya nanti ada masa-masa kemarau apa segala macam. Jadi sudah diatur sedemikian rupa supaya nanti nggak kesusahan dalam. Oh, jadi filosofinya adalah orang Padang menabung tuh karena zaman dulu bertani itu buat kebutuhan sehari-hari, disimpan buat dipakai nanti. Ya, jadi Oke. rangkiang itu tuh sebenarnya ada 3. Dan diimplementasikan zaman sekarang jadi duit. Ya, ya. kalau dulu tuh kayak yang satu nih, kalau bisa tabungan tuh bisa kayak tabungan apa namanya? Deposito. Kayak yang bisa investasiin ke barang, reksadana. Nah, kalau dulu tuh rangkiang itu tuh ada 3. Kripto. Ya, gitulah. Sekarang tuh ada 3 tuh dulu tuh ada 3 rangkiangnya. Yang satu buat simpanan di zaman paceklik. Oke. Yang satu untuk kebutuhan sehari-hari. Makan sehari-hari. Yang ketiga itu tuh buat hajat. Jadi pesta. Ya, buat pesta. Misalkan ada barale. Nah, itu yang dikeluarin. Kalau ke ini Holy Wings pakai itu juga. Wah, kan buat pesta. Ya tidak ada Holy Wing tapi sih. Apa aja? Banyak klub di Padang. Ya, sebutin dong satu. Ya enggak mau. Ketahuan saya sering. Enggak pernah. Ya kayak tadi berarti satu dipakai. Berarti ini sebenarnya kayak kebutuhan apa ya? Buat kebutuhan mental, buat kebutuhan sehari-hari, buat kebutuhan mendesak, darurat. Ya, Oke. Jadi berarti orang Padang dulu dari segi menyimpan makanan pun mementingkan kesehatan mental. Kenapa? Ini buat pesta kan? Ya buat pesta. Iya kan? Ya betul. Jadi sebenarnya kayak kita tuh udah diajarin cara menabung, cara memanajerial apa ya? Kepunyaan kita kayak uang, atau kalau dulu kan bahan pokok kan, orang masih barter mungkin dulu ya. Nah, sekarang kan uang. Nah, sebenarnya kita masih bisa ngambil prinsip-prinsip yang lama gitu. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal uang, Kim, bridgingnya kasar banget ya. Emang gak enak sih. Tapi ya udah lah ya. Namanya juga UMKM. Bukan podcaster newbie. Iya. Nah,
ngomong-ngomong itu, nah di Padang itu tuh kadang orang Padang karena kita yang suka nabung ini dan berarti udah suka memanajerial udah uang itu. mengatur pos-pos keuangan ini dengan baik, diajarkan seperti itu. Kita suka dibilang pelit. Oh, dicapnya pelit. Iya. Padahal artinya perhitungan. Perhitungan tuh kalau bahasa Jakartanya sih kayaknya sama kayak pelit sih. Cuman kan jadi bagi orang di luar Minang, kita beralasan kamu orang Padang pelit. Enggak, kita perhitungan. Nah, perhitungan tuh artinya sama dengan pelit. Ya, sebenarnya. Ya, tapi jadi sia-sia kita beralasan kita nggak pelit kok, kita coba perhitungan. Ya sama aja gitu loh. Okay. Jadi kayak perhitungan mungkin secara bahasa apa ya, bahasa formal atau bahasa akademiknya, perhitungan itu kan semua yang diperhitungkan dengan baik, matang gitu. Tapi orang nangkepnya nggak gitu. Walaupun mungkin arti sebenarnya adalah perhitungan itu adalah kita memanage uang dengan baik. Betul, sebenarnya. Karena kalau udah di Jakarta kan kayak perhitungan buat lu jadi orang dianggapnya pelit. Iya, itu kan bahasanya kan dianggap sebagai orang yang pelit. Iya, jadi kayak bisa jadi dualisme makna gitu loh. Oke. Nah, itu. Iya, ya masuk akal sih. Jadi sebenarnya nggak bisa beralasan perhitungan lagi berarti. Iya. Nah, tapi maksudnya dengan orang Padang, orang Minang ya, sering dibilang pelit, dibilang perhitungan itu emang mengganggu lu banget bang. Karena bagi gue jujur nggak terlalu gitu. Wah, ganggu banget lah, gila. Ganggu banget. Gue ketemu sama siapapun, maksudnya nggak siapapun. Semengganggu apa contohnya? Karena gini, gue selalu dilabelin tiap ketemu sama orang Padang pelit ya. Bahkan nih, gue kalau ketemu orang Padang, ketemu orang lain selain Padang. Maksudnya kayak gue pernah sekolah di Tangerang, gue tuh pindah di Tangerang. Oke, sekolah di Tangerang. Nah, sekolah. Ini guru gue nih, padahal guru. Oh dia orang Padang ya, oh berarti pelit dong. Sambil baca buku. Anjing sialan. Maksudnya lu guru lo. Gurunya udah menstigma gitu. Siapa tahu dia bercanda. Namanya Pak Nuh, gue inget banget tuh. Anjir, Pak Nuh lagi. Nah maksudnya gue kenapa ada stereotip itu gitu loh. Maksudnya gue pribadi ya, jujur ya, pribadi. Maksudnya dia ngomong itu tanpa alasan apa-apa. Iya. Langsung mendadak aja, nggak ada konteks gitu. Ada, maksudnya gue nggak ada lu kayak misalnya lu bayar LKS 20.000, lu bayar cuma 10.000 gitu. Nggak ada, itu kan memang miskin. Iya. Gitu. Yang dianggap orang pelit-pelit itu bisa jadi orang Padang yang miskin gitu, nggak berkecukupan gitu bisa aja. Tapi menurut gua kalau misalkan orang Padang pelit itu dari mana dasarnya gitu loh. Ya siapa tahu kayak miskin tadi kan, mungkin dia cuma punya uang 100.000, terus temennya pinjam dong 100.000, ya kan uang gua 100.000 buat bensin, buat makan. Itu siapa aja kayaknya kalau digituin juga nggak mau ngasih deh kayaknya. Ya tapi dituduh pelit. Iya. Tapi yang dituduh tuh selalu kayak orang Padang pelit. Nah, kadang gue juga udah sebel tuh ya orang Padang pelit, gue orang Pariaman soalnya gue gitu. Gue gak pelit. Ya gue juga orang Padang panjang. Tapi ada Padangnya. Tapi panjang. Iya. Gak pendek ya. Enggak, lu kan ya oke, jokes apa itu? Bakisnya Padang bengkok. Iya. Bagus. Iya. Ya itu pengalaman lu SD. Iya, gue tuh pernah tuh di SD digituin. Nah, terus kalau yang baru-baru ini? Wah, banyak banget. Gua kan banyak teman, ya maksudnya beda ras lah gitu kan. Bukan orang Padang nih. Bukan orang Minang lah intinya. Ya, karena di Jakarta kan semua suku kayaknya ada. Gitu kan. Gue temenan lagi nih, gue nggak mau nyudutin sukunya, tapi gue nih maksudnya mengertiin kenapa orang Padang yang dilabelin pelit, padahal nih teman gue orang Jawa. Oke. Juga pelit gitu. Karena ceritanya gini, gue lagi makan, gue sering makan nih sama dia. Makan berdua sama dia sering. Oke. Di warteg lah gitu, makan di warteg. Gue sering bayarin. Oke. Gue sering bayarin. Dan gue yang pelit ini kan gue ngerasa kayak nggak pelit kok, gue bayarin temen gue makan. Maksudnya gitu. bukan gue yang pelit, gue yang di stigma pelit ini. Iya, maksudnya gue yang dianggap pelit. Oke. Nah, maksudnya gue nggak pelit kok, ngerasain gue bayarin orang kok gitu. Kenapa gue yang dianggap pelit gitu? Nah, gue selalu berarti lu sama temen lu yang orang Jawa ini sering bayarin dia makan. Iya. Nah, gue sering bayarin makan. Terus sekali waktu gue pengen lah gitu. Bukan gue yang bayarin gitu. Jadi pas lagi makan, gue abis makan gue diam. Pengen dia yang bayarin sesekali. Betul. Jadi gue main handphone lah. Inisiatif kali ini pengen bayarin gitu kan. Udah lama nih, udah abis makan biasa kan diem dulu. Tapi dia kan dalamnya nggak lama. Biasanya 10 menit doang. Nah ini lu diem sampai setengah jam tuh nungguin lama. Nggak segitunya. Pokoknya nyebat dulu, ambil handphone dulu. Nih kapan mau gerak nih orang nih? Gitu. Setengah jam dong? Nggak segitu juga ya. 25 menit. Sama aja. Kurang dikit doang sih. Ya. Oke. Terus akhirnya dia diri tuh bayar ke kasir. Bayar. Dalam hati lu, wah dibayarin nih akhirnya nih. Gitu kan? Inisiatif nih orang Jawa satu ini. Ya ngomong nih ke mbaknya, Mbak saya mau bayar. Oke. Wih gue seneng kan. Ya. Dibayarin nih. Akhirnya. Sama mbaknya semuanya mas. Enggak mbak saya aja. Oh. Loh. Kok bisa? Anjir. Kan kita makan berdua nih.
yang dilabelin pelit selalu pelit kan gue. Tapi kenapa Anda yang pelit? Tapi itu kan bisa ada apa ya, kayak pembelaan dari dia. Apa? Siapa tahu itu karena ekspektasi lo aja, karena selama ini lu bayarin dia, dan lu berharap dia dibayarin. Jadi karena dia mungkin berpendapat, ya kan gue gak pengen dibayarin, gue gak minta. Kenapa lo inisiatif bayarin gue? Ya sekarang gue. Oke, berarti kan nggak ada lagi tuh stigma orang Padang pelit. Oh, harusnya dengan ada itu jangan di stigma gue aja dong iya, gitu. Maksudnya Pembelaan lu gitu. Ya kalau lu mau pembelaan kayak gitu ya gue juga punya pembelaan. Maksudnya kenapa lu labelin gue pelit gitu. Oh, Itu kebetulan kan, teman lu yang Jawa ini emang suka labelin lu ya pelit. maksudnya sering kayak bilang Pada pelit ya, pada lu pelit. Lu pelit ya kayak gitu loh. Maksudnya terbukti kan gitu. Yo, oke. Gitu. Oh, berarti maksudnya ke sana. Berarti sekarang stigmanya berganti, bukan pelit lagi, tapi suka menyebut pemberian, pamrih. Tidak Kan ada sebut di podcast, dia tahu sekarang nih. Enggak, karena ini apa namanya sebel aja gitu. Maksudnya siapapun digituin sebel lah gitu. Maksudnya enggak orang Padang doang ya. Karena menurut gua pelit itu tuh bukan sifat apa ya, suku gitu, bukan tradisi gitu loh, tapi itu tuh individual, sifat tergantung masing-masing orangnya. Betul, maksudnya kayak bukan berarti orang Padang pelit, tapi ada orang Padang pelit, ada, ya, tapi enggak semua Padang sifat pelit. Orangnya aja gitu loh, bukan sukunya gitu. Ya, Misalkan di Jakarta ada maling, apa semua orang Jakarta maling? Enggak, kecuali di Senayan. Wah. Ada maling di Senayan, ada. Di Senayan ada. Ada pernah ketangkap lah. Ya, gitu. Pokoknya maling sepatu. Nah, terus di Bandung, misalkan di Bandung ada copet, apakah semua orang Bandung copet? Enggak semua orang Bandung copet. Jadi cara menilainya tuh enggak kayak gitu. Ya, gitu loh. Apakah ketemu orang Padang pelit, satu orang Padang terus pelit, lu labelin semua orang Padang pelit? Enggak gitu cara nilainya. Oh, mungkin gini, dia mungkin bertemu dengan banyak orang Padang. Dari 10 orang yang orang Padang ditemuin, 8-nya pelit. Jadi dia kayak melabelin, oke, 15 juta penduduk orang Padang itu pelit gitu. Masa nilai dari 15 juta orang dari 8 orang? Iya, mungkin. 8 dari 10 orang Padang. Ya kan maksudnya, ya kan gue gak ketemu sama ke 15 jutanya. Gue temunya cuma 8 nih. Ya karena gue tuh gak ngerasa gitu ya. Maksudnya gue gak ngerasa pelit, gak ngerasa. Ya. Tapi pernah gak orang itu, maksudnya ngasih alasan yang valid? Tadi kan itu kan kayak asumsi dari lu pribadi nih. Gak ada. Maksudnya dia punya alasan valid, ya lu pelit itu karena ini alasannya, dia kasih fakta-fakta aja gitu. Enggak, karena dia cuma nanya aja. Orang gak pernah bilang gua pelit gitu, tapi dia nanya, memberikan pertanyaan, orang Padang tuh pelit ya, orang Padang tuh pelit ya. Bahkan kan saya di open mic di UPI waktu itu sempat ditanya kan, orang Padang pelit ya? Enggak, gua jawabnya tolol juga dulu. Perhitungan ya sama anjing gitu. Ya, tapi kan ini bukan jawaban tolol, jawaban orang Padang pada umumnya kan. Iya. Maksudnya berarti orang Padang jawab perhitungan tolol berarti. Iya, tolol Anda. Karena perhitungan sama pelit itu pemaknaannya di Jakarta sama. Nyari musuh orang Padang sendiri tuh. Ada yang tolol lama-lama jadi. Jawabannya tuh kayak kita tuh berarti bukan pelit tapi perhitungan. sama itu. Apa dong berarti? Nah, berarti jadi solusi apa? Kalau bukan perhitungan apa nih, kan gak mau dibilang pelit. Tapi kalau kata ada perhitungan dengan pelit sama, berarti bukan perhitungan apa? Yang gue pinjemin tuh nggak ada. Udah. Ribet. Satu kata. Ini kan pelit, perhitungan satu kata. Nah, apa? Duitnya udah dipakai. 2 kata. Duitnya udah dipakai. 3 kata juga duitnya udah dipakai. Satu kata apa? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada, udah gitu loh. Nggak ada duit, wah udah beres. Kalau misalkan lu kemarin kan baru gaji ya semacam, ya duitnya udah kepake. Lebih gampangnya gitu. Duitnya udah kepake aja. Udah jadi kayak. Berarti bilangnya. Berarti ketika orang bilang orang Padang pelit ya, enggak. Duitnya udah kepake. Ya udah kepake kebutuhan, ngirim ke kampung. Ya, karena gini kan, stigma. Ini menurut gue ya, stigma pelit itu kan muncul karena orang tuh cuma tahu sebagian informasi. Betul. Kayak ibaratnya kalau di berita tuh cuma tahu judulnya doang, tapi belum baca isinya. Iya. Jadi makan clickbait. Iya, jadi dia mungkin dengar, wah gaji lu 10 juta nih Jakarta nih, banyak duit dong, pinjamlah 100.000. Tapi kan yang dia nggak tahu, 10 juta ini udah dia bagi-bagi, 2 juta buat bayar kosan misalnya. Enggak, yang lurus dulu, jangan yang aneh-aneh dulu. Ini panjang dulu. Bangsat. Ya, stop up jadi slot gitu. Gitu. Ya, misalnya 2 juta dan 10 juta nih misalnya, dianggapnya wah kaya lu, padahal dia nggak tahu 10 juta itu udah dibagi 2 juta buat bayar kosan. Terus 5 juta buat makan sehari-hari lah, karena di Jakarta kan yang mahal, wajar segitu kan. Terus misalnya sisa berapa tuh? 2 juta, 5 juta, 7 juta. Sisa 3 juta. Anggaplah 3 juta ini mungkin kalau dia nggak punya motor, PP, naik KRL, Gojek segala ya, atau tuh bensin. Tapi
anggaplah 2 juta doang, 1 juta lagi, ya masa dia nggak boleh menikmati uangnya sih? Betul. Pasti dia pengen jajan, pengen nonton bioskop, film Kakak Bos misalnya. Ya, terlepas dari maksudnya ini kan tetap kebutuhan juga kan. Betul. Dan maksudnya terus orang nganggapnya kan 1 juta ini ada sisa. Kenapa nggak lu pinjemin 100.000 doang kok? Tapi kan kita nggak pernah tahu kebutuhan orang gitu kan. Maksudnya 100.000 ini mungkin bagi dia udah janji sama pacarnya atau sama teman tongkrongannya buat nonton nih, atau buat main futsal bareng. Ini 100.000 buat bayar lapangan gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi tapi orang di luar itu nganggapnya 10 juta tuh kan banyak, dulu masa 10 juta habis gitu. Jadi anggapannya gitu, makanya langsung dicap pelit. Ya intinya itu adalah ya semua orang sih melakukan itu kan. Maksudnya nggak cuma orang Padang dong, berarti kan. Kayaknya udah penempatan uangnya udah ada nih gitu. Ya, tapi kenapa ya yang Padang tuh yang kelihatan kayak pelitnya, padahal kayaknya semua orang kayak gitu nggak sih, yang normalnya ya. Tapi kenapa Padang yang dicap kayak, atau jangan-jangan gini, banyak orang lain yang nggak segitunya dengan uang. Kan ada tuh, lu tahu pasti ada, bukan, kayaknya lu ada nggak sih orang yang temen lu yang kayak uang tuh nggak terlalu di manage kayak gitu. Jadi kayak pinjam dong, kasih 100.000, kasih, jadi ntar tanggal 20, wah gua nggak ada duit gitu. Gua yang kayak gitu. Ya berarti mungkin sebenarnya yang kita anggap dermawan dan mau meminjamkan uang ini, mungkin positifnya adalah dia mau meminjamkan duit, tidak pelit. Tapi negatifnya adalah dia tidak memanage keuangannya dengan baik. Ketika di akhir bulan duitnya jadi seret. Betul. Justru orang Padang ini yang normal harusnya, bukan pelit. Gitu nggak sih maksudnya? Betul. Iya, karena tapi lo ngerti nggak kata-kata maksudnya kayak orang yang nggak bisa nge-manage uangnya sendiri, kebutuhannya sampai akhir bulan. Karena dia dianggap nggak pelit. Cuman ya kasarnya gini, hanya karena dia pengen nggak dianggap pelit, dia minjemin orang, tapi sayang ke orang. Tapi nggak tapi ke diri sendiri nggak di-manage. Harusnya kan utamakan diri sendiri dulu, baru kita bisa bantu orang lain kan. Itu harusnya. Saya yang sering sama ibu saya tuh selalu dibilang. Jadi lu apa sih, sudah tadi katanya pelit, sekarang enggak, terus sekarang yang ini. Enggak, gua tuh emang nggak pelit kan, gua selalu royal ke orang. Jadi akhirnya gua tuh kadang suka memanage keuangannya nggak salah jadinya. Akhirnya pas di akhir bulan, anjing duit gua nggak ada nih. Jadi justru harusnya memanage keuangan dengan benar dulu. Kalau misalnya gini, 10 juta tadi ketika ada sisa, balik lagi ke pepatah tadi, baru dipinjemin. Betul. Kalau misalkan masih ada nih duit-duit yang lain, misalnya gua 10 juta, 2 juta buat kosan aman, buat transportasi 2 juta aman, buat makan sehari 5 juta aman, sisa 1 juta nih nggak kepake deh, gue kayaknya di kosan aja nggak kemana-mana, ya udah baru bisa pinjemin. Kecuali buat kebutuhan lain, karena mungkin dia nongkrong kan pasti butuh nongkrong juga. Kecuali gitu. Ya terlepas dari itulah. Yang penting tabungannya jangan diganggu gugat kalau dari pepatah Titi tadi gitu. Karena saya karena udah keseringan kayak gitu kan, maksudnya kayak sayang ke orang saya suka badan, lebih sayang ke orang ketimbang gue mikirin gue sebulan ke depan aman nggak gitu. Emak gue sampai ngomong, babue bayi pado-padoan, babue jahe sekali jangan. Artinya tuh, buat berbuat baik tuh dikira-kira, ditakar. Berbuat baik tuh jangan berlebihan. Ya, maksudnya, tapi kalau belum berbuat jahat sekalipun jangan gitu. Jadi berbuat baik itu semampu kita, berbuat, dan jangan berbuat jahat sama sekali. Kalau berbuat jahit. Sekalipun jangan berbuat jahit mah Taylor. Itu yang akhirnya nyokap gue ngasih petua kayak gitu. Oh iya bener sih gitu. Karena akhirnya gue sering kasihan sama diri gue sendiri di akhir bulan kadang. Aduh gitu kan. Makan lagi kayak gitu. Ya berarti gimana dong tadi solusinya? Adalah karena orang Padang bisa memanage keuangan dengan baik, dicap pelit. Terus kalau mau jawab perhitungan, pelit juga sama aja. Kalau udah kepake duitnya agak ribet. Saya ada solusi. Apa? Uangnya sudah dianggarkan. Berarti orang Padang pelit nggak? Enggak, udah dianggarkan. Itu kayak lagi ngomong sama Sri Mulyani. Bagaimana Bu? Keuangan ada lagi? Buat pendidikan ada nggak 20%? Nggak ada, karena uangnya udah dianggarkan. Berarti gitu aja. Ngobrol di sidang paripurna. Iya, berarti bukan Padang pelit tapi Padang anggaran. Itu sih. Padang anggaran dong, bener dong. Enggak dong. Lebih enak itu ya itu tadi apa namanya? Padang anggaran udah fix, simple. Tidak kayak uangnya. Lo pelit ya? Enggak. Perhitungan? Enggak. Gua penganggaran anjir. Bukan pengangguran. Penginggiran. Enggak tuh terlalu
Terlalu aneh sih. Pengungguran belum? Aja dilanjutin lagi bangsa. Pengungguran? Ya udah capek. Nah itu tuh bahkan gue ya kayak di tongkrongan gue tuh kayak patung-patungan kayak gitu tuh kayak Apa seni rupa? patungan, maksudnya patungan. Seni Aduh, rupa. anjing. Ya Allah. Tidak dong, itu seni patung. Iya, ini seni patung benar. Nah, ya kayak di tongkrongan gue itulah kayak PT maksudnya. PT itu kan Ah. patungan kalau kita makan. Iya. Misalkan gue bertiga orang nih, 300.000. 300.000. Enggak, kayak gitu. Nah, kalau gitu biar Bingung. lebih gampang. Karena kalau 300.000 bagi cepet aja gitu loh. Bingung. Misalkan gue bertiga, Tapi bisa aja gini, 300.000 total makan bertiga 300.000. Tapi lu makan cuma 70.000. ya Lu ngasih uang 100.000, lu nggak minta kembali 30.000. betul. Nah kayak gitu. Bahkan nih ada teman gue, dia bos lah gitu kan. Nah kita jajan berapa tuh 200 lebih lah, hampir 300. Dia cuma makan paling 25.000, 30.000. Dia ngasih cepet, terus nggak diminta kembalian lagi. Oh iya. Bahkan orang Padang tuh segitunya gitu loh. Dan Di budaya tongkrongannya seperti itu. iya di tongkrongan gua Bahkan kayak di budaya gitu. tongkrongannya nggak pelit sebenarnya. Betul. Iya. Tuh, kayak gitu. Berarti yang pelit yang tadi bayar cuma 75, karena kan udah yang bayar 100 tadi. Ya gitulah pokoknya intinya mah. Yang penting Dia nggak kalian udah pusing, dia karena nggak mau terus ribet. konsep split bill itu kan. Misalkan lu kita nih pesan makan. Nah. Eh Total 72.500. harus dibagi dua. Bukan, kalau split bill kan bukan dia harus bagi dua. Apa? Sesuai budget Iya lo. sesuai pesanan misalkan. Ya, gua pesan cuma 25.700. Dan lu kasih ke gua segitu juga harganya. Nggak usah lebih 30, nggak usah. Iya, nah, bahkan split bill itu yang menurut gua tuh pelit gitu. Bahkan konsep Bahkan kalau gua bayarnya 25.700 yang enggak, lu yang 700-nya tetap nggak mau. iya, nah Split bill tuh harus sedetail itu iya, justru. jadi gua tuh belajar konsep split bill itu di Jakarta bahkan gitu loh. Itu bukan Jaksel nggak sih? Ya maksudnya gua Ya, kan ya. karena di Jakarta Berarti nih. lu salah tongkrongan, Bang. Enggak sih, banyak yang split bill Oh soalnya. iya. Karena banyak konsep ya. pacaran yang split bill, Oh, gitu, kan, kayak gitu-gitu ya, kan. ya, Sering ya. kan rame kayak gitu-gitu. Oh, berarti lu sering jadi korban split bill. Ya gitulah. Jadi udah bertumpuk lah banyak. Jadi kayak Pendapat Anda gimana? udah tadi pendapat saya. Apa? Padang anggaran. Apa itu cuman apa tolol itu sih? Bener. Apa? Padang bukan pelit, tapi Padang tuh jago menganggarkan. Tidak. Berarti harusnya Menteri Keuangan tuh orang Padang. Iya kan? Iya. Karena jujur saya gak terlalu resah dengan Padang pelit. Ya udahlah pelit ya udah. Karena sebenarnya saya miskin, Iya. bukan pelit. Nah, bisa jadi itu alasannya nggak ada duit yang dipinjemin atau dikasih. Ya kalau ada saya duitnya mah ambil aja Ya, lah. royal kan berarti Anda kalau punya duit Anda sering traktir saya. Ya, tapi saya royal tuh kayak oh ini kurang 2.000 nih, kasih 2.000 karena 2.000 bagi saya Ya nggak beban. maksudnya makan Kalau nggak tapi 2.000 dong. Makan nggak 2.000 dong. Waktu di Depok Anda bayarin saya nggak 2.000 dong. Berapa? Ya 20.000 30.000. Ya tambah 01. Ya maksudnya Biasanya tuh 20.000 pun hitungannya nggak mahal, tapi bisa kayak tiba-tiba nongkrong nih kita ini terus kayak di coffee shop kan makanan mahal-mahal di coffee shop apalagi Jakarta gitu. Ini coffee shop es kopi kepal susu apalah 35.000. Terus sama kentang atau sosis goreng itu kentangnya yang apa nih? Tangting apa? Tangting. Tadi saya pada anggaran jelek, katanya lebih jelek Pada jokesnya. anggaran lebih aneh. Apa? Tapi istilahnya unik. Nggak ada. Aneh. Jadi saya kentang 30.000 juga, kopi 30.000, 60.000. Nah itu kan bagi saya anjir 60.000 mahal banget. Terus kalau dia minta traktir 60.000, wah itu bisa buat makan saya 20.000 tadi bisa makan 3 kali. Betul. Bukan saya pelit, tapi karena ya duit saya dikit. Lepas. Tapi kalau misalnya kopi 20.000 ya mungkin saya bisa bayarin sekali makan saya gitu. Ya, Jadi saya bisa makan sekali. ya, jadi sesuai Indomie. dengan ya lu ketemunya sama orang yang banyak duit apa enggak gitu loh. Kalau misalkan sama kita nih ketemunya ya jangan berharap enggak. Kita juga ngap-ngapan ini. Iya, wajar. Iya. Atau gini aja, kita buktikan orang Padang tidak pelit. Kita buka link Saweria. Nah, silahkan komen di link Saweria ini. Nah, nanti kita bacakan komennya. Anjir, Anda tidak briefing loh ini loh. Gak apa-apa, ide bagus aja. loh. Ini pembuktian game. Iya. Pembuktian. Kalau Anda tidak pelit, kan Saweria bisa murah, 10.000 bisa. Ya, bisa goceng. Kalau nggak salah ya. Bukan 10.000. 10.000 minimal. 10.000. Misalnya lo nih link Saweria, lu scan, lu bayar Ya. 10.000. Nah, ntar baca komen, Bang, bener Bang, Padang tidak pelit. Nah, kita bacakan. Tapi masa 10.000
Iya. Nah, itu baru Padang pengemis. Pada ngelunjak. Pengemis. Ngelunjak sih. Itu. Ya, Udah dikasih 10.000 minta lagi. ya. Jadi udah bener Padang anggaran. Enggak, tolong. Tidak dong. Udah bener Padang anggaran. Padang boros. Ya udah lagi kesimpulan aja lah kalau gitu. Apa? Kesimpulannya apa? Ya intinya Padang pelit adalah nggak ada. Nggak ada padang pelit itu. ada, kan orang pelit pasti ada lah. Iya, Maksudnya maksudnya di konsep yang di lebih inilah umumnya. Padang pelit kan pasti ada karena personal. ya itu adalah individunya aja. Jadi menurut gue ya kesimpulannya kayak Kesimpulannya apa? pelit itu adalah sifat bukan budaya daerah gitu. Oke, berarti itu kesimpulannya. Ya, Kalau dari gua tetap Padang itu tidak pelit tapi Padang itu menganggarkan. ya pintar memanajerial uang lah. Ya, pandai pintar menganggarkan. Ya itu. Sip. Masih kekeh. Oke. Sudah kita closing. Terima Sudah. kasih teman-teman yang sudah mendengar episode ke Buat kalian yang Spotify ini udah ada videonya, kalian bisa tonton di YouTube podcast Padang ya. Bengkok. Ini Dan buat yang di YouTube kalian bisa dengerin di Spotify. ini episode berapa? Episode Lupa. 1. Kedua. Kedua dong. Episode enggak, tadi itu yang dulu yang di Spotify doang, itu episode 0. No. Episode pilot istilahnya di TV. Ngetes. Nah, ini episode 1 lah, anggaplah episode 1. Ya, maaf ya, Padang pelit atau enggak pelit? maaf ya kalau jelek. Emang jelek, Iya. emang jelek. Karena saya tadi kekeh Padang anggaran. Iya, nah itu jelek. Oke, ya udah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mudah-mudahan minggu depan masih ada episode Ya, lagi. terima kasih kawan-kawan kesemuanya. Sobat Padang Kita Bengkok. apa nih, sobat apa? Nah, itu belum tahu. Ya, ntar komen Gini dah, aja. komen aja. Bukan, jangan komen. Link Saweria. Kasih nama apa. Ya udah dah. Siap, terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye. Bye-bye.